Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Murtiani dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografik dan kultur lingkungan tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Jangan menganggap pendidikan yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya, tetapi pendidikan itu harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berkependidikan. Yakin berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultur yang ada pada diri para mahasiswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transportasi pendidikan yang secara menyeluruh untuk membongkar kegagalan dan kekurangan serta praktik diskriminasi pada proses pendidikan. Yang kedua, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu bentuk pendekatan yang dianggap sesuai dengan masyarakat yang heterogen di Indonesia. Hal ini dikembangkan sejalan dengan demokrasi sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pendidikan multikultural di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang menjadi modal untuk menguatkan budaya. Kemudian, seorang anak harus diajari sikap toleransi yang dibuktikan dengan pengembangan sikap, tindakan, dan respek satu sama lainnya. Dalam multikulturalisme, berbagai perbedaan hendaknya dijadikan sebagai sebuah kekayaan. Misalnya, sikap dosen dan guru yang harus diterapkan untuk mengajarkan sikap, toleransi, dan saling menghargai kepada peserta didik adalah melalui keteladanan dan anjuran. Pendidikan multikultural sangatlah penting karena kita hidup dalam sebuah negara yang multikultural dengan latar belakang kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, daerah yang berbeda, suku yang berbeda, dan lain sebagainya. Hal ini pun dikuatkan oleh pendapat Fuad Hasan bahwa pendidikan multikultural perlu cepat dilaksanakan mengingat generasi muda saat ini berbeda dengan generasi masa dulu. Karena dengan banyaknya budaya asing dan globalisasi sangat mempengaruhi pendidikan multikultural di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kebudayaan asli yang ada di sebuah negara, terutama di Indonesia. Lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu adalah mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari banyak suku, budaya, dan juga bahasa, sehingga dapat kita katakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang multikultural, Lalu tantangan apa saja yang dihadapi? Tantangan yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman tentang konsep multikultural dari para pendidik, baik itu dari dosen maupun dari guru pengajar. Selain itu, sumber daya dan juga materi itu harus bebas dari para bias, artinya tidak membeda-bedakan baik itu dari kelas sosial, gender, suku, agama, ataupun urban lainnya. Intinya itu harus secara merata. Yang kedua yaitu adalah sulitnya bersikap netral, untuk jauh dari sikap stereotip dan juga primordial. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan multikultural itu dapat dijalankan jika para pengajar ataupun para guru, pemimpin maupun pihak sekolah itu memiliki sikap yang multikultural, artinya itu tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu dari berbagai masalah tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman kepada para siswanya, sehingga tidak ada kok istilahnya itu sikap rasis ya. Nah, jadi itu harus mengenalkan nilai-nilai kebersamaan dan juga keberagaman kepada para siswanya. Seorang guru juga harus bersikap secara demokratis, artinya
segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya itu tidak diskriminatif atau tidak, maksudnya itu tidak bersikap tidak adil dan menyinggung perasaan siswa-siswinya. Lalu bagaimanakah cara pihak sekolah ataupun guru itu menanamkan sikap-sikap multikultural kepada para siswanya? Bisa juga dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah training multikultural, workshop, seminar mahasiswa ataupun sekolah. Dan juga sekolah itu juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti komite sekolah dan juga dewan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tentang implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Implementasi pendidikan multikultural di Indonesia yang dapat dipandang sebagai model pendidikan terpadu yang melakukan proses transformasi ke dalam 3 hal, yaitu kultur sekolah, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Kultur sekolah merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur sekolah yang sehat yaitu perlu dibangun dengan jalan menumbuhkan rasa bangga dengan sekolah, menjalin komunikasi efektif di antara warga sekolah, mensosialisasikan visi misi sekolah dengan berulang-ulang dan beraneka ragam media. Kemudian mengadakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara guru dan siswa. Kemudian yaitu manajemen sekolah. Dengan adanya otonomi sekolah di era desentralisasi, sekarang ini kepemimpinan sekolah mempunyai peran penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan multikultural. Kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer, melainkan lebih dari itu. Ia harus lebih dari itu. Kepala sekolah itu harus sebagai pemimpin atau leader. Pemimpin yang baik sebagaimana dinyatakan oleh John Cutler adalah yang mempunyai kepekaan terhadap kemendesakan, sense of urgency, menciptakan koalisi yang memimpin perubahan, mengembangkan visi dan strategi, mengomunikasikan visi, memperdayakan bahwa untuk aksi yang luas, mengakumulasi keberhasilan demi keberhasilan, menancapkan pendekatan baru dalam budaya organisasi. Kemudian proses belajar mengajar. Proses belajar dalam multikultural di Indonesia yaitu dimensi penting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Multikultural adalah pembelajaran berdasarkan pada pedagogik transformasi, yaitu pedagogik yang mengungkapkan kebebasan dan sekaligus keterbatasan manusia, serta menekankan pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dibagi menjadi 2, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal yaitu tujuan yang sebagai tujuan sementara atau tujuan perantara. Karena tujuan ini berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhir dapat terlaksana dengan baik. Yang diantara dari tujuan awal yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, serta mengemban kebijakan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan akhir atau poin yang kedua. Tujuan akhir yaitu peserta didik yang tidak hanya mampu memahami dan mengatasi materi pembelajaran yang dipelajarinya, namun mereka diharapkan juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, serta humanis. Selanjutnya adalah fungsi dari pendidikan multikultural. Fungsi pendidikan multikultural yang pertama yaitu memberi konsep diri yang jelas, yang terang, yang bisa memberi penjelasan kepada khalayak umum. Yang kedua yakni membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga adalah membantu memahami bahwa konflik antara ideal
dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat itu di dalam masyarakat itu yang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Yang keempat adalah membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan, yakni agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang dapat mufakat. Yang kelima adalah mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa.